Restu di pagi-pagi ambiar Cezairi. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming ya. Thank you for having me. Terima kasih. Apa rasanya bisa terbang dan tampil di Indonesia live di pagi-pagi ambiar menghibur seluruh masyarakat Indonesia? Excited banget memang karena dalam pandemik ini memang Melayu ya? Melayu ya. Saya boleh buat Melayu. Berbual bahasa pun boleh tapi tak lancar sangat, maaf. Gak apa-apa. I understand what you mean. Yes, so throughout this pandemic, lagu It's You ni viral di Indonesia tapi I didn't manage to come here because of the lockdown, and so I've been waiting for 2 tahun. 2 tahun ya Yeah, and selama pandemi. I'm finally here to see all the Dua fans. I'm tahun really ya. excited. Tapi ya lagu ini tuh ada di semua kafe-kafe di Jakarta, Yes. restoran, mall, semuanya lagu Di ini. mobil juga. Ternyata kamu yang nyanyi lagu ini ya, Nak. Ini lagu ini lah. Jangan sampai. Abang. Sedih. Abah tuh sedih. Abah juga sedih ya dengan yang menggunakan sound kamu di aplikasi TikTok mencapai lebih dari 336.000. Saya ini silakan boleh duduk, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Silakan. Akhirnya ini loh orangnya Sobat Ambiar yang menyanyikan lagu It's Abah You. Lala aja sampai nangis loh. Dia langsung landing tadi subuh pesawat landing langsung ke sini. Jadi Cezairi, ini yang menciptakan siapa? Who created the song? Saya ya. Kamu yang menciptakan sendiri. Cantiknya. Abah Lala juga yang menciptakan lagunya sendiri, beliaunya juga menciptakan Dan lagu sendiri. menyanyikannya. Dan menyanyikannya. Jadi lagu ini bercerita inspirasinya tuh dari mana? Inspirasi lagu ini sebenarnya waktu saya bernikah. Actually Mau during menikah. my wedding. Oh, oke. Saya terlupa karena istri saya menulis skrip buat speech. Oke. 3 pages long. 3 halaman. Ya. Oh, istri kamu bikin kayak semacam wedding speech 3 halaman. Dia bikin. Ya, dia bikin. 3 minggu dia tulis. So, I kept it in my jacket pocket. Tapi waktu nak memberi speech itu saya lupa di pocket sih. So, we didn't really manage to give a speech. So, when I was in Sweden pada tahun 2017 untuk merakam lagu album terbaru, the first idea that I thought was I want to write sebuah lagu ibarat wedding speech. Oke. Ya, untuk sebagai as like a sorry to my wife because Untuk membayar kesalahan ya, membayar kamu. kesalahan. Yes, Jadi exactly. awalnya memang ketika dia nikah dengan istrinya, ada wedding speech, ada semacam pidato lah kalau pernikahan sudah Mengungkapkan ditulis isi ya. hati masing-masing. Sama istrinya ditulis sebanyak 3 halaman, disimpan di saku, tapi ternyata Cezairi lupa untuk membacakan itu di saat pesta pernikahan. You sudah menikah ya? Ya, udah Akhirnya 6 tahun. Udah punya anak. Sudah ada? Belum. Belum ada. Belum ada ya? Belum punya Segera anak. lah. Masih pingin pacaran dulu ya dalam pernikahannya. Kemudian Iya. ini lagunya dinyanyikan di Swedia saat itu, ketika lagi liburan atau ditulis di Swedia? Ketika di Sweden aku kolaborasi bersama produser dari sana untuk merakam album aku yang ketiga. Album yang ketiga ya. Dan salah satunya lagu ini ada di Salah situ. satu lagu Ini album lagu yang itu. ke? Ini album yang ketiga. Yang ketiga. Barusan udah dijawab Dewi Muri Agung. Album itu, dengerin, ini yang kamu harus tahu, album dengan single tuh berbeda. Ya kan tadi dia Kalau bilang. album itu, kan dia udah membuat ada album 3. Mungkin bisa jadi album yang pertama lebih sukses, album kedua lebih sukses, dan ini adalah album ketiga. Sorry ya. Sorry ya, dia bukan penyanyi soalnya, jadi nggak ngerti. Nggak ngerti. Mereka ini mau berkawin. Mereka mau menikah. Mereka mau bernikah. Maaf. Mau bernikah, Saya memang bukan jadi- penyanyi yang sebelah sini, memang telinga kanannya agak terganggu soalnya. Gini, kalau single itu 1 lagu, kalau album itu Yo, sabar. 12 atau 6. Yo, wes. Pantesan. Tapi akhirnya ketika istri kamu tahu ini lagunya buat dia sebagai membayar rasa bersalah kamu lupa baca wedding speech, apa dia bilang? I think it's her favorite. She's right there. Oh, Yang mana istrinya? Ayo sini, Oh, tadi dikasih air putih. Come. Kenapa? Come, is okay. Sorry, babe. Gendong kali, Wak. Ini istrinya. Oh, tidak bawa makeup, is okay, nggak pakai makeup, nggak apa-apa. Kita juga nggak ada yang pakai makeup kok di sini. Beautiful, cantik. Tenang, tidak ada yang pakai makeup kecuali dia di sini pakai makeup. cuma Eke yang pakai makeup. Coba kamu ini Pak pakai mic kamu. Oh, I love your hair. Dia nggak bisa ngomong bahasa ini. Oh, oke. Chinese. Sekolah pelajar Cantik. Cina. Oh, oke. Oh, nggak apa-apa, kita juga bisa kok. Oh, ye liang tapi yang utesin.
So how does it feel when you know that your husband wrote a song for you because he just Yeah, forgot how? about the wedding I speech? was actually in the studio when he was writing it, filming content for him. It was very exciting, of course. Yeah, super proud. Bangga Bangga pastinya ya. sekali. Dia nggak menyangka dan dia juga bangga Nervous. ternyata suaminya menciptakan lagu ini sebagai membayar rasa bersalahnya, lupa untuk wedding speech-nya ya. Nama kamu siapa? What's your name? My name is Shaza. Sasha. Sasha. Thank you so much Sasha for being the great inspiration to him ya. Terima Thank kasih you, Sasha. everybody. Tapi aku lihat kemesraan mereka itu lucu banget loh. Tadi pas pada waktu komersial break, minum biasanya kan asisten yang memberi ini istri sendiri loh. Iya ya. Sasha, you may return to your seat. Terima kasih Thank you so banyak much, Sasha guys. ya. Nice to meet everybody. Nice to meeting you. Terima kasih banyak ya. Soalnya kata manajernya kalau mau ngobrol lagi sama Sasha kontraknya beda lagi ya. Jadi udah kita biarin suruh duduk aja dulu di sana ya. So gimana rasanya? Apa rasanya menjadi viral di media sosial apalagi di Indonesia? As we know, kita tahu kan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar terbanyak di dunia. Saya sebenarnya waktu college memang sering ke Jakarta sama Bandung karena banyak ramai teman di sini. Juga ramai kenal sama musisi-musisi di Bandung. Jadi always hanging out sama musisi di sana. Jadi akhirnya bila lagu ini terviral memang rasanya macam full circle gitu. Siapa saja musisi di Bandung? Siapa tahu Nasar kenal. Album kedua saya merakam sama Ari Renaldi yang produser sama Tulus. Oke. Ya, Ini Ari orang Renaldi Bandung yang soalnya. Ini Bandung. Barangkali nanti kamu mau kolaborasi lagi sama artis Indonesia ada Rita Sugiarto. Kamu Iya. bisa. Itu legend loh, beliau itu legend, Bunda Rita Sugiarto. Ajak. Sering tampil juga di Singapura. Siapa? benar? Siapa? Bunda Rita Sugiarto. Iya. Dewi Persi, King Nasar. Ya. Benar. Nah, dengan lo karena bilang Mbak Inul Mbak tadi. Inul Daratista. Mbak Inul Daratista. Bener, dia juga mau bikin konser di Singapura, di Konser Orchard, di depan yang tukang es krim. Nah, dia nyanyi. Dewi Persik tanggal 4 September ada di Singapura. Tanggal berapa? Jangan Tanggal lupa berapa? 4 September ya. 4 September. Nanti lihat gue nyanyi di mana nanti. Konser tuh. Itu base camp military pindah ke sana apa gimana nih ceritanya? Bukan, dia live Instagram jualan tas di Orchard. Tapi kamu katanya jemput saya. Katanya bikin mini konser juga ya di Indonesia, betul? Iya, hari Friday. Hari Jumat. Jumat, this Friday. Jumat ini. Ya, Oh, wow. di Aloft Jakarta Selatan. Oh, Oh, oke. Jakarta Selatan di mana? Di Aloft Hotel. Love di mana itu? Tempat kita syuting kemarin itu. Oh, sama lu aku nggak pernah nongkrong. Ya, maaf. Kami bertiga anak Jakarta Selatan, kalau dia lebih ke Priuk, Jakarta Utara. Tapi kamu ajak kolaborasi siapa nggak penyanyi Indonesia untuk bisa bergabung di mini konser kamu? Ada Mbak Nunung Sri Mulyani. Sama Mas Tukul di sana. Ada juga performance daripada artis-artis Sony Music. Oh, oke, mereka juga akan Sony tampil di sana. Music. Ya, salah satunya tadi Abah Lala. Oh, yo. Jangan salah loh, Sony Music itu mantan saya. Sony. Iya. Soninya apa musiknya? Sony Music. Oh, mantan. Hikayat cinta sama Mas Ferdi, Bang Glenn Freddy. Iya, iya. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sezairi, ini banyak sekali nih media sosial ya dibuat viral sama kamu. Banyak netizen menggunakan lagu kamu sebagai sound di berbagai platform aplikasi. Kita kasih lihat yang satu ini ya. Gimana tuh rasanya ya? Luar biasa. Aku Banyak terharu sekali yang banget pakai. tuh tadi Ya. itu ya, seandainya. Banyak yang menggunakan lagu kamu untuk momen-momen spesial, Iya. untuk melamar. Iya. Saya punya satu permintaan buat kamu, boleh? Iya. Boleh berdiri ambil mic-nya. Oke. Nyanyiin buat siapa? Ini mungkin akan jadi momen yang tidak akan saya lupakan. Oke. Ya. So, kamu nyanyikan liriknya boleh? Ya. Please. You're my love, my life, my beginning. Buat Dewi Muria Agung. And I'm just so stumped, I can't lie. Girl, you are the piece of the all the times I've been alone, show me the way. Aku cuma minta satu hal buat seorang Dewi Muria Agung. Apa? Maukah menjadi tulang punggungku? Tulang punggung. Lu
gimana sih? Kenapa? Dia nggak bisa dong. Tulang punggungnya elu. Tapi ini orang jahat, gue cari cincin gue hilang dari Cincinnya dia sendiri. Banyak loh yang pakai lagu kamu. Tapi kamu nggak masalah ya. Misalnya banyak penyanyi Indonesia menyanyikan lagu kamu untuk perform, untuk tampil off air di sana sini. It's okay for you. I love it. Yeah, it feels so amazing because dari muda lagi sering ke Jakarta, ke Java Jazz, melihat musisi Indonesia. My favorite musicians are all from Indonesia. So Iya. Oh wow. to see it coming full circle is just Oke. Siapa Memang saja tuh spesial. artis musisi Indonesia yang sangat kamu sukai? Malik and the Essentials, Malik and the Malik, The Essentials. Glenn Fredly, Glenn Fredly, mendiang Glenn Fredly. Tulus. Yura Yunita. Yura Yunita juga. Jadi gini, ini kan sekarang isu yang memang sedang diperjuangkan oleh para musisi di Indonesia mengenai royalti. Ketika lagu dinyanyikan oleh orang lain atau di cover oleh orang lain kemudian dinyanyikan di YouTube. Kalau kamu sendiri sebagai seorang penyanyi yang berasal dari Singapura, apabila nanti banyak musisi Indonesia mengcover kemudian menyanyikan dan diposting di YouTube channel mereka, is it okay for you atau kamu akan meminta hak kamu untuk royaltinya? I think it's okay. I think because social media, laman sosial media ini memang a bit complicated. It's something that's quite new. Yeah. So nobody really knows how to navigate Yeah. through the landscape. So Yeah. I think paling penting bagi saya ialah musik itu dapat spread out to the most, dinikmati. Karena saya dari Singapura sih. Populasi kami hanya 5 million aja. Hanya 5 juta. Ya, hanya 5 juta. Jadi dalam pemikiran saya tak pernah terfikir pun lagu ini akan dinikmati oleh lebih dari itu, you know. So Lebih dari 200 juta masyarakat yeah, Indonesia. so it's just something that I'm really proud of and happy about. Lebih dari sekedar royalti. Ya, musik itu memang untuk dikongsi sih, di-share, you know. So itu bukan, it's not my department, you know. Aha. Yeah, so for me, I just want to focus on getting my music to as many people. Wow. Kecilkan ya, tapi untuk dinikmati. Kamu berapa lama di Indonesia? Seminggu. Seminggu. Ya. Selain akan bikin mini konser juga ya? Ya. Oke, the next project apa yang akan kamu bikin berikutnya? Selain mini project, apakah kamu akan bikin album lagi atau apa? Sekarang ini saya baru rilis album baru yang berjudul Violets Aren't Blue. Ya. Violets are blue. Violets aren't blue. Oh, aren't blue. Ya. Aren't blue. Roses are red, violets are blue. Ya. Tapi violetsnya sebenarnya bukan blue. Artinya apa? Ya bagus dong dia nanya sama dia. Translate dong. Yang nonton itu juga orang-orang daerah nggak ngerti kayak gua. Hei, orang daerah zaman sekarang udah pada les bahasa Inggris, emang lu? Apa katanya tuh ditanya? Apa artinya? Karen artinya apa, Karen? Mawar merah itu merah. It's a poem. It's an English poem. Puisi. Puisi. So mawar merah itu merah, Iya. and violets itu biru. Tapi violets itu sebenarnya yang aku wanginya menggigit. otomatis. Orang Singapura Dia juga tahu suka. dangdut loh. Berdiri lo, ayo berdiri. Let's go, let's go. Dangdut.